SDN 214 Perumnas Cijerang. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan sebuah permainan seblak parasmanan. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan. Guru seringkali dihadapkan dengan kelas yang heterogen, dengan peserta didik yang beragam macam kebutuhan dan tingkat kemampuan. Tidak semua peserta didik memiliki gaya belajar dan minat yang sama. Walaupun demikian, guru harus tetap maksimal memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik. Pada rapor pendidikan SDN 214 Perumnas Cijerang di tahun 2024, ternyata guru masih perlu melakukan perbaikan mengenai kualitas pembelajaran dengan akar masalah, metode pembelajaran, dan juga praktik inovatif. Hal yang menjadi tantangan bagi saya yaitu bagaimana guru dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik untuk melayani peserta didik baik minat, bakat, dan juga tingkat pemahamannya. Saya ingin menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik dan juga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Terinspirasi dari salah satu jenis jajanan khas Jawa Barat yang sangat digemari oleh peserta didik saya yaitu seblak parasmanan, di mana dengan konsep berjualannya pembeli dapat memilih toppingnya sendiri. Saya kira dapat menjadi ide pembelajaran yang berdiferensiasi karena peserta didik dapat memilih soal sesuai dengan kemampuan dan juga pemahamannya. Praktik baik yang telah saya laksanakan yaitu dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan permainan seblak parasmanan dalam mata pelajaran IPAS dengan materi benda-benda langit di kelas 6. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan asesmen awal berupa asesmen kognitif dan juga non-kognitif untuk mengetahui kebutuhan, gaya belajar, dan tingkat pemahaman peserta didik. Berdasarkan hasil asesmen ini, maka peserta didik dapat dipetakan dalam 3 kelompok yang terdiri dari peserta didik learning, adopting, dan performing. Selain mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya, guru pun mendapatkan bekal bahwa beberapa peserta didik memiliki gaya belajar visual, audiovisual, dan juga kinestetik. Berbekal hasil asesmen awal tersebut, maka saya dapat membuat perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman, dan saya juga dapat menyediakan berbagai media pembelajaran, yaitu poster pop-up, video pembelajaran, dan augmented reality untuk memfasilitasi setiap gaya belajar peserta didik. Saya pun menyiapkan kit permainan seblak parasmanan yang telah dimodifikasi dengan penyesuaian pada materi dan teknis pelaksanaannya. Pada tahap pelaksanaan, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Lalu, peserta didik dibagi menjadi 7 kelompok dengan peserta didik yang heterogen, terdiri dari peserta didik learning, adopting, dan juga performing. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat saling membantu peserta didik yang lain jika masih merasa kesulitan untuk memaknai materi yang disampaikan. Pada diferensiasi konten, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih sumber belajar yang mereka kehendaki. Guru menyediakan poster pop-up, video pembelajaran, dan augmented reality dengan menggunakan link yang sudah disediakan. Hal tersebut ditujukan untuk menghadirkan gambaran sistem tata surya yang lebih realistis melalui aplikasi. Selanjutnya, pada diferensiasi proses, peserta didik akan memainkan sebuah permainan berupa permainan seblak parasmanan, di mana peserta didik dapat memilih soal pada setiap topping seblak sesuai dengan nilai yang berbeda-beda. Peserta didik akan memilih soal sesuai dengan kemampuannya secara bergiliran dalam waktu 10 menit. Walau permainan dilakukan secara berkelompok, peserta didik akan tetap mendapatkan nilainya masing-masing sesuai dengan macam soal yang dipilihnya. Banyak soal yang mau dijawab, maka poin kelompoknya semakin banyak. Ayo, poin berapa? Awas, perhatikan jangan sampai sama. Setelah waktu habis,
Guru dan peserta didik akan membahas soal bersama-sama dan menghitung jumlah poin pada setiap kelompok. Dengan total poin 6. Sedangkan pada diferensiasi produk, setiap kelompok dapat menyajikan hasil diskusi kelompoknya dalam bentuk gambar poster, presentasi lisan, maupun dalam bentuk manual. Tahap selanjutnya yaitu asesmen sumatif dengan soal berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Pada peserta didik learning akan diberikan soal berupa pilihan menjodohkan dan mengelompokkan benda-benda langit. Sedangkan peserta didik adopting dan performing diberikan soal untuk mendeskripsikan benda-benda langit. Khusus untuk peserta didik performing, diberikan tambahan soal untuk menganalisis benda-benda langit berdasarkan teks yang disediakan. Catatannya mengenai apa? Tahu tentang planet-planet, apalagi ciri khas dari. Setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan permainan sebelah prasmanan dalam pembelajaran IPAS di kelas 6 mengenai benda-benda langit, saya melihat peserta didik begitu antusias dapat mengeksplor ilmu pengetahuan melalui berbagai macam sumber media pembelajaran, baik itu poster pop-up, kemudian video pembelajaran, dan augmented reality. Mereka juga dapat memilih soal yang mereka kehendaki dan mereka mampu untuk kerjakan melalui permainan sebelah prasmanan. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azan dari kelas 6A. Saya tadi belajar tentang sistem tata surya dengan menggunakan media pop-up book, video, dan juga AR. Perasaan saya sangat senang karena jadi bisa mengetahui tentang tata surya dan juga benda-benda langit lainnya. Jadi tambah juga dengan sebuah permainan yaitu seblak Bima Sakti Prasmanan dengan cara memainkannya dengan mengambil selai kertas yang berisi soal lalu menjawabnya bersama teman kelompok dengan nilai-nilai tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Lani Erlina, Kepala SDN 214 Perumnas Cijerah, Kota Bandung. Pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan media poster pop-up, video pembelajaran, dan augmented reality pada sistem tata surya yang diintegrasikan dengan metode permainan seblak prasmanan yang dilakukan oleh Ibu Yuanita terbukti sangat membuat peserta didik menjadi aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dengan permainan ini pula, Ibu Yuanita memfasilitasi anak didik sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan sesuai dengan gaya belajarnya. Di sini peserta didik bisa memilih media pembelajaran sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yuanita sangat menarik karena peserta didik sangat aktif dan termotivasi dalam melakukan pembelajaran karena didukung dengan media yang menarik pula, diantaranya ada pop-up book, ada augmented reality, dan ada video. Selain itu, permainan seblak prasmanan itu dijadikan sebagai asesmen formatif yang berdiferensiasi karena anak-anak dapat memilih soal-soalnya berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Jadi pembelajarannya sangat keren dan saya termotivasi untuk melakukan pembelajaran di kelas saya. Harapan saya di masa yang akan datang, saya dapat melakukan pembelajaran yang lebih berpihak pada peserta didik dan juga terus melakukan inovasi dalam pembelajaran. Dengan begitu, kualitas pembelajaran dapat menjadi lebih baik lagi, terutama untuk masa depan peserta didik. Sekian video praktik baik yang telah saya laksanakan, semoga dapat menginspirasi ibu dan bapak guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.